Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi kita hari ini untuk beribadah dan menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Biarlah kita mau siapkan hati kita untuk kita memuliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya, haleluya Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya Tuhan. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa meninggikan Tuhan, mengagungkan namanya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus ya Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Tuhan sungguh sangat baik bagi kehidupan kami. Pemeliharaan kasih Tuhan begitu sempurna nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di hari ini. Kembali kami datang beribadah, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bekerja buat setiap kami, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-hambamu yang melayani ya Tuhan. Sehingga nyata perbuatan-Mu sungguh kami boleh alami dan rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan saja yang dipuji. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ampuni, layakan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan Engkau, memuji, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Haleluya.
biarlah menjadi kerinduan kita untuk Tuhan memimpin setiap langkah kita, memimpin hidup kita untuk melakukan firman-Nya, menjadi pelita di dalam dunia yang gelap ini. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, Amin. Haleluya. pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, Serta-Mu, serta-Mu itulah doa kami. itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Ajarku merendahkan diri, Menurut firman-Mu tiap hari. menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong kepada kami. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan
sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, Kami perlu Engkau setiap waktu Tuhan. Membimbing kami, mengajar kami. Haleluya. Haleluya. Bimbinglah daku ya Tuhan. bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisi kita akan jatuh. Tanpa Yesus kita tidak mampu menghadapi apapun rintangan yang ada di hadapan kita. Membimbingku, Haleluya. tanpa Yesus Ya Yesus, tolong kami. ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami terbatas Tuhan, oleh sebab itu kami membutuhkan kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kalau tadi kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan,
Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami, yang menjaga kami tetap berada di jalan-Mu ya Bapa. Roh Kudus memberikan kami pengertian dan kemampuan untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebentar, dan biarlah pengurapan yang daripada Engkau menjadi bagian milik hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua yang mendengarkan juga, setiap firman yang ditaburkan dapat tertanam di hati kami yang paling subur dan dapat kami lakukan sehingga dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita masih boleh berhimpun walaupun lewat udara. Kita bisa menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Dia ada di sini, Dia juga ada dimanapun saudara berada saat ini. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Kita akan membuka Alkitab kita dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat, pada ayat yang ke-16. Tema kita kali ini adalah awasilah dirimu dan ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi saudara. Silakan saudara menyimak Alkitabnya masing-masing. Berbunyi demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang nasihat, kita menemukan bahwa surat 1 Timotius dan surat 2 Timotius merupakan sebuah surat yang menggunakan nama pribadi, yaitu Timotius. Kemudian, saudara, ada juga surat Titus yang termasuk dalam kategori surat pastoral atau surat penggembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada Titus. Dalam surat pastoral ini, saudara, kita akan menemukan adanya nasihat dari seorang perintis kepada penerusnya. Dalam hal ini adalah Timotius. Sekaligus juga nasihat dari seorang bapak rohani kepada anak rohaninya. Tetapi rupanya, saudara, walaupun sepertinya sentuhan pribadi begitu kental dalam tulisan atau nasihat Paulus ini, kita bisa melihat bahwa di dalam suratnya ini, Paulus sedang mendelegasikan sekaligus memberikan sebuah tanggung jawab yang berat kepada Timotius, yaitu untuk menggembalakan jemaat. Di mana pada saat itu, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga, di sana kita menemukan bagaimana ditulis, ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain.
ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi saudara, kita melihat bahwa dalam surat Timotius ini, khususnya surat 1 Timotius, bagaimana Paulus sedang mendelegasikan sebuah tanggung jawab, sebuah tugas yang berat bagi seorang muda. Kemungkinan pada saat itu usia Timotius antara 30-an sampai 35 tahun. Jadi cukup muda untuk mengemban satu tanggung jawab yang berat. Dibayang-bayangi dengan kebesaran Paulus sebagai rasul Allah yang luar biasa. Dan itulah sebabnya datang surat ini untuk memberikan peneguhan agar Timotius memiliki sebuah hati yang kuat, hati yang tabah dalam melaksanakan tugas ini. Sebab saudara, tidak mudah tadi saya katakan, sebab kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga dan keempat tadi, ada orang-orang yang berusaha mengajarkan ajaran lain. Kalau kita perhatikan bagaimana ada tugas yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius untuk melawan kegiatan-kegiatan jahat dari orang-orang yang mengajarkan ajaran yang lain dengan satu tujuan untuk mempersulit Injil. Injil kebenaran, Injil sukacita yang seharusnya mudah diterima, itu kemudian dipersulit dengan berbagai ajaran yang bahkan menjadi beban bagi orang-orang percaya pada saat itu. Selain itu juga adanya ajaran-ajaran sesat. Kita tahu bahwa pada saat itu kemungkinan besar pengajaran gnostik mulai merajalela dan cukup berpengaruh pada kehidupan kerohanian orang percaya pada saat itu. Dan kalau kita membaca dalam ayat yang kelima, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Haleluya. Saudara, betapa Paulus memiliki sebuah kerinduan agar Timotius bisa memberikan sebuah ajaran yang memastikan bahwa ada kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dan ini menjadi sebuah tugas yang berat bagi seorang muda yang bernama Timotius ini. Itulah sebabnya kalau kita kembali ke pasal yang keempat ayat yang ke-16, saudara, kita menemukan dalam kalimat awal dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kita melihat, saudara, bagaimana mengenai diri, mawas diri, itu menjadi urutan yang pertama. Untuk kemudian dilanjutkan mengawasi ajaran. Jadi Paulus meletakkan bagaimana memperhatikan dirimu sendiri itu menjadi yang utama. Baru kemudian mengawasi ajaranmu. Rupanya saudara, Paulus menganggap bahwa hal ini menjadi begitu penting bagi seorang pelayan Tuhan. Apalagi pada saat itu Timotius menjadi gembala untuk sidang jemaat Tuhan yang telah dirintis oleh Rasul Paulus. Dan ini bukan tugas yang gampang. Ditambah lagi usianya yang masih muda. Itulah sebabnya nasihat yang pertama adalah awasi dirimu. Lalu kemudian awasi ajaranmu. Saudara, kedua hal ini menjadi begitu penting. Mengapa? Sebab kalau kita lanjut membaca dalam kalimat berikutnya, bertekunlah dalam semuanya itu.
Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Yang pertama, lalu yang kedua, dan semua orang yang mendengar engkau. Saya menggunakan istilah bagaimana kasih karunia Allah itu harus menjadi berkat bagi diri kita, baru kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebagai hamba Tuhan, maka kuasa Allah, kasih karunia Allah itu harus bekerja di dalam kita dan melalui hidup kita. Sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain, biarlah Injil itu juga menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Dan pada kesempatan ini, tentu firman Tuhan ini datang bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan saja, tapi saya percaya bagi kita semua, yang notabene adalah hamba-hamba kebenaran. Karena surat Roma jelas menegaskan bahwa setiap orang yang sudah ditebus, dibebaskan dari perhambaan dosa, itu sudah menjadi hamba kebenaran. Dan biarlah hidupnya digunakan menjadi alat kebenaran untuk menyatakan Injil Kristus bagi semua orang. Supaya kita menjadi saksi, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi semua orang. Itulah sebabnya saudara, kalau kita perhatikan, awasilah dirimu. Ini berbicara tentang bagaimana Timotius, juga tentunya kita semua harus menjadi teladan. Walaupun mungkin usia kita muda, berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua, dalam mungkin usia, lebih banyak dalam pengalaman. Tetapi menjadi teladan, itu menjadi satu kekuatan bagi setiap kita. Sehingga kita memiliki kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-12, saudara, bagaimana penekanan awasilah dirimu sendiri. Di situ Paulus memberikan sebuah dorongan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tadi saya katakan usia Timotius mungkin sekitar 30 atau 35 tahun pada saat itu. Dan dia dikategorikan cukup muda untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat yang usianya mungkin banyak yang lebih tua. Tetapi Paulus mendorong dia katanya, supaya jangan ada seorang pun yang menganggap dia rendah karena dia muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi saudara, yang pertama jadi teladan dalam perkataan. Dilanjutkan dalam tingkah laku, dalam kasih atau kemurahan hatimu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ini tidak mudah. Mungkin kita pernah mendengar istilah, saudara dengar saja kata-kata saya, tapi tidak usah perhatikan perbuatan saya. Seringkali orang tua sulit untuk bisa mengarahkan anak-anaknya. Karena mungkin terbentur dengan hanya bisa memberitahu atau mengajar. Sementara anak-anak mungkin melihat bagaimana tingkah laku perbuatan dari orang tuanya berbeda dengan apa yang diucapkannya. Demikian juga mungkin dengan hamba-hamba Tuhan. Bisa menjadi berkat lewat kata-kata. Tapi ketika orang melihat perilaku kehidupannya, mereka akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Ketika saya di sekolah Alkitab, saya berjumpa dengan teman-teman yang pada awalnya mereka tidak berniat untuk jadi hamba Tuhan. Karena mereka melihat orang tua mereka yang adalah hamba Tuhan tidak seperti yang dibayangkannya. Pada hari Minggu berbeda dengan hari lainnya. Tetapi ketika orang tua memperlihatkan sebuah perubahan, bahwa kata-katanya sesuai dengan perilakunya,
itu yang mendatangkan perubahan. Dan puji Tuhan, mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, meneruskan juga pekerjaan Tuhan yang telah dirintis oleh orang tuanya. Menjadi teladan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ini menjadi begitu penting. Dan yang kedua, saudara, Paulus menasehatkan, awasilah ajaran. Saudara, hari-hari ini begitu banyak pengajaran. Semua kita dengan teknologi yang luar biasa saat ini bisa mengakses lewat media apapun. Oleh sebab itu kita perlu bijak-bijak mengakses. Karena belum tentu apa yang baik itu benar. Kita perlu belajar dari sumbernya. Bahkan kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Inggris saja ada 27 terjemahan yang bisa kita temukan. Lewat media yang mungkin saudara miliki saat ini dengan Eastword atau MySword, saudara. Kita bisa mengakses begitu banyak hal yang kita bisa pelajari. Tetapi kalau kita lihat berkaitan dengan awasilah ajaranmu. Di ayat yang ke-13, Paulus mendorong Timotius, dikatakan demikian. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, berkaitan dengan awasilah ajaranmu, ada tiga tugas utama yang harus dilakukan oleh Timotius. Yaitu yang pertama dikatakan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Saudara, menurut tradisi, surat 1 Timotius ini ditulis kira-kira pada tahun 65 Masehi. Beberapa tahun kemudian Paulus harus dieksekusi oleh Kekaisaran Romawi. Dan pada saat itu, saudara, dalam masyarakat Yudaisme tentu ada kebenaran yang kita sebut firman Tuhan dalam bentuk hukum Taurat, Mazmur, kitab para nabi, dan mungkin sebagian dari pengajaran dari para rasul yang dituliskan. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kitab-kitab suci. Berbeda dengan kita sekarang. Kita sudah memiliki satu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru secara penuh. Dan rupanya saudara, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka masuk ke bait Allah atau ke sinagog, yaitu mereka membacakan kitab suci secara umum atau secara terbuka. Kalau kita membaca, saudara, bagaimana dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-15 sebagai contoh. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-15. Di situ dituliskan demikian. Kisah Rasul 13 setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah. Jadi rupanya saudara, orang-orang percaya di abad pertama mengadopsi kebiasaan pembacaan kitab Taurat dan kitab para nabi yang dilakukan di sinagog-sinagog dalam pertemuan mereka. Mereka menyediakan cukup banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan itu jujur saudara, kalau kita lihat di gereja modern hari ini kurang ada waktu tersedia dalam gereja untuk kita membaca Alkitab. Saya tidak bermaksud mengkritik saudara, tapi kita lebih menyediakan waktu untuk mendengar kesaksian, untuk mendengarkan paduan suara, pujian, dan lain sebagainya, saudara. Memang hal itu baik, tetapi kalau kita perhatikan bagaimana jemaat mula-mula memberi perhatian yang penuh, yang lebih terhadap pembacaan firman Tuhan. Saya tidak perlu jelaskan apa makna dari firman Tuhan. Kita bisa membaca dalam Alkitab.
Dan tentu bukan secara kebetulan ketika Paulus berkata di ayat yang ke-13 tadi, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Kata bertekun, saudara, itu punya pengertian abdikanlah dirimu. Gairahkanlah dirimu untuk membaca kitab suci. Saudara, Alkitab sudah dalam berbagai bentuk dan versi ada di tangan kita. Termasuk dalam bentuk gadget. Tapi persoalannya, adakah kita baca kitab suci yang ada di dalamnya? Bergairahkah kita untuk membaca kitab suci? Karena ini kaitannya dengan mengawasi ajaranmu. Ajaran dari Timotius harus bersumber dari kitab suci. Bukan dari dongeng nenek moyang. Bukan dari hikayat. Bukan dari ajaran-ajaran filsuf yang banyak pada saat itu. Tetapi harus bersumber dari kitab suci. Kita sering mendengar istilah back to the Bible. Kembali kepada firman Allah. Adakah kita punya gairah dalam membaca Alkitab? Ataukah saudara sendiri yang memberikan jawabannya? Lalu yang kedua, saudara, di sini dikatakan bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun. Kata membangun ini, saudara, dalam terjemahan lama dipakai kata saling menasehatkan. Diartikan juga mendorong. Jadi dari dasar kitab sucilah kita mendorong. Kita menerima firman Allah menjadi asupan yang bernutrisi bagi jiwa kita. Sehingga itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Sehingga kita bisa mengeluarkannya. Menjadi satu dorongan bagi diri kita. Juga bagi orang lain. Memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan dengan akal, kepintaran, dan pengalaman kita. Tetapi dari firman Allah yang hidup dan berkuasa. Yang sudah bekerja di dalam kita. Dan itu bekerja melalui hidup kita. Dan yang ketiga, tugas utama dari Timotius berkaitan dengan awasilah ajaranmu adalah dalam membangun dan dalam mengajar. Tentu yang dimaksudkan adalah saudara mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi sumber pengajaran. Dan lewat firman Tuhan itulah kita diberkati dan kita menjadi berkat bagi lain orang. Nah saudara, berkaitan dengan hal tersebut, ini akan sangat menentukan. Kembali kalau saya bacakan ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saya ingat pelajaran di sekolah Alkitab bertahun yang lalu, saudara, ketika Bapak Pendeta Franklin Lumo Indong menjelaskan tentang Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang kedua tentang anak panah. Dijelaskan bahwa anak panah adalah salah satu senjata yang diandalkan untuk peperangan jarak jauh. Anak panah terdiri dari dua bagian. Ada batang panah yang terdiri dari kayu dan mata panah yang terdiri dari logam. Batang panah harus kayu yang lurus, mudah dibentuk dan baik. Sementara mata panah harus tajam. Batang panah berbicara tentang karakter, berbicara tentang kehidupan kita. Dalam konteks ini saudara, mata panah berbicara tentang pengajaran kita. Batang panah harus lurus, mata panah harus tajam. Supaya ketika panah dilepaskan dari busur, saudara, maka itu akan kena sasaran. Kalau batang panah bengkok, walaupun mata panah tajam, akan kurang efektif. Kalau semisal seorang berdiri di depan saya dengan buah apel di kepala, lalu saya dengan menggunakan panah mau memanah apel yang di atas di kepala, kalau batang panahnya bengkok, yang saya incar apelnya, yang kena jidatnya. Nggak ada orang yang mau saudara berdiri di sana. Tapi sebaliknya, kalau mata panahnya tumpul, batang panahnya lurus, mungkin kena sasaran tapi tidak mematikan.
Jadi betapa pentingnya kita mengawasi diri kita, hidup kita, karakter kita sehingga kita menjadi teladan dan awasi ajaran. Supaya apa saudara? Semuanya menjadi satu senjata yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Mungkin tidak semua bisa berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan ajarannya. Tapi ketika kita ada, orang tahu bahwa kita bisa diandalkan. Setidaknya saudara, orang tahu hidup kita menjadi berkat. Kata-kata kita juga menjadi berkat. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan merespon firman Tuhan ini. Dan kita akan menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari Tuhan Engkau memimpin kami. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri
tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bersyukur Paulus juga mengingatkan Timotius agar dia mengobarkan kasih karunia yang dia terima lewat penumpangan tangan dari Rasul Paulus. Ini menjadi sebuah penjelasan bahwa untuk setiap tugas yang Tuhan percayakan, Tuhan pasti akan lengkapi dengan kasih karunia. Tuhan akan lengkapi dengan kuasanya, yaitu Roh Kudusnya. Demikian juga dengan kita hari-hari ini. Tuhan akan pakai kita. Bagian kita adalah mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Dan Tuhan akan melengkapi kita dengan kasih karunia-Nya. Dia akan melengkapi kita dengan Roh Kudusnya untuk memimpin hidup kita, supaya jangan sampai kita tersesat dalam perjalanan hidup ini. Haleluya. Biarlah kita berdoa, kiranya Roh Kudus memenuhkan kehidupan kita. Kuasanya nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Karena kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan tentang kuasa yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Haleluya. Mari Roh Kudus Engkau bekerja. Jamah dan lawat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Kami perlu kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah ya Tuhan. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus pimpinlah. Mari Roh Kudus pimpin kami ya. Roh Kudus
pimpinlah. Pimpinku di perjalanan, ya Tuhan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Pimpin kami, jangan sampai kami jatuh Tuhan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus. Mari Roh Kudus, pimpin kami supaya jangan kami jatuh. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya, 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 haleluya. Pujian ini menjadi doa dan pinta kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami miliki, yang Tuhan sudah berikan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami memiliki dasar yang kuat, kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan terima kasih juga Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga Roh Kudus itulah yang akan menghidupkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kami. Dan Roh Kudus itu pula lah yang akan bekerja melalui kehidupan kami. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mengerti seperti yang sudah dinasehatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Agar kami mengawasi diri kami. Agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami pantas dan layak menjadi alat Tuhan. Dan biarlah kami juga mengawasi ajaran kami yang memang bersumber dari firman Allah. Firman Allah yang menjadi satu-satunya sumber bagi kami. Untuk kami boleh Tuhan menjalaninya, dan kami boleh mengajarkannya menjadi berkat untuk lain orang. Tuhan terima kasih. Bapa hamba berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Setelah mereka mendengar firman Allah ini, biarlah mereka juga mengerti panggilan yang Tuhan berikan. Agar mereka menjadi alat Tuhan, menjadi terang, menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan bila firman Allah Tuhan meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Mungkin ada yang susah, ada yang sulit, ada yang sedang menghadapi pergumulan. Kami tahu firman Allah berkuasa untuk menolong kami. Juga berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Setiap kami yang sudah beribadah pada hari ini, Tuhan memberkati. Dan untuk setiap aktivitas kegiatan kami di sepanjang minggu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan pribadi, tahu keperluan rumah tangga, keluarga kami, usaha, pekerjaan, perjalanan dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Engkau yang sudah memimpin ibadah ini sampai pada kesudahannya. Engkau juga yang akan memimpin kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, bila saudara dengan yakin dan percaya, saudara boleh menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.